Jadi ada dua orang pria yang tertangkap CCTV ketahuan sedang melakukan aksi pencurian. Pas polisi tangkap salah satu pria ini, dia bilang kalau dia punya semacam teori gila perihal penghuni rumah tersebut. Lebih detailnya, pria ini bilang kalau wanita yang tinggal di rumah tersebut adalah seorang psikopat. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing, dan kalau lu suka menonton video tentang kisah nyata mengerikan, subscribe Ewing HD lalu nyalain notifikasinya karena gue bakalan upload 1 atau 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya. Lalu di akhir video, tulis pendapat lo di kolom komentar tentang kasus ini. Cek juga link affiliate perihal flanel super keren dan nyaman yang ada di bagian affiliate yang ada di bawah. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada sekitaran tahun 2022, ada sebuah keluarga yang tinggal di sebuah daerah kecil bernama Freetown di Indiana, negara Amerika Serikat. Keluarga ini terdiri dari seorang suami bernama Harold Allen berusia 52 tahun, seorang istri bernama Marsha Allen berusia 52 tahun juga, dan putri sambungnya yang bernama Ashley Jones berusia 30 tahun. Lebih detailnya, Ashley adalah anaknya Marsha dari hubungan sebelumnya. Jadi bisa dibilang Harold itu adalah ayah tirinya Ashley. Walaupun begitu, hubungan mereka semua baik-baik aja, bahkan tidak pernah ada cerita soal pertengkaran di antara mereka bertiga. Terlebih lagi, Harold dikenal sebagai seorang sosok pria yang kalem, sederhana, pekerja keras, gampang bergaul, dan juga sayang banget sama keluarganya. Bahkan kalau dilihat dari akun Facebooknya Harold, kebanyakan isinya adalah foto atau video tentang keluarganya yang traveling bareng, makan-makan, jalan-jalan, sampai ke momen duduk santai. Sebegitu damainya Harold dengan kehidupannya sampai-sampai orang mengira kalau dolar menyentuh angka 19.450 rupiah, dia bakalan duduk santai aja sambil minum bir dan ngemil kacang. Bisa dibilang ya, Harold adalah pria yang puas dengan kehidupannya, keluarganya, dan juga nasibnya. Sampai pada akhir bulan November tahun 2022, Harold perlahan mulai merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya sendiri. Awalnya dia mengeluhkan kalau di bagian kiri wajahnya itu terasa kebas, seolah-olah kayak mati rasa atau kesemutan gitu. Selain itu juga, fungsi bagian wajah kirinya itu mulai tidak normal. Kayak kalau senyum itu ujung bagian kirinya, mulutnya ini itu kayak nggak ikutan gerak, atau bahkan ketika matanya ngedip, mata kiri dan kanannya itu nggak ngedip bareng. Awalnya Harold menganggap kalau dia kecapean, saraf kejepit, efek bekerja, atau random penyakit yang mungkin nanti bakalan hilang ketika dibawa tidur. Tapi semakin lama semakin berasa keanehannya. Buat Harold yang usianya masih 52 tahun dan juga aktif hidupnya, ini agak mengkhawatirkan karena udah nggak bisa dianggap sepele. Waktu itu Harold bilang ke istrinya kayak, "Sayang, kayaknya saraf aku kejepit deh. Muka aku bagian kiri kayak nggak ada rasa dan nggak bisa digerakin." Pas ini Marsha menjawab, "Mungkin kamu kecapean sayang, kamu kan akhir-akhir ini sering lembur. Yuk istirahat sambil juga minum obat." Nah, obat yang Marsha berikan waktu itu adalah obat generik yang biasa dibeli di minimarket atau apotek. Dan bener banget tuh, ketika rutin minum obat dan memperbanyak istirahat, kondisinya Harold menjadi membaik. Wajah kirinya sekarang udah mulai berfungsi lagi secara normal. Tapi entah kenapa ya, beberapa hari setelah mendingan, kondisinya Harold malah jadi semakin memburuk. Selain kebas di bagian kiri wajah muncul lagi, sekarang dia mengalami muntah, diare, demam, menggigil, tubuhnya lemes, gak enak badan, pokoknya bener-bener drop total. Bahkan ya, sakitnya ini bukan semalam 2 malam aja, tapi berasa kayak ada sesuatu yang perlahan-lahan menyerang tubuhnya Harold dari dalam, sampai-sampai rasa sakitnya itu semakin lama semakin parah. Dan dikarenakan tidak kunjung membaik juga, Marsha memaksa dan membopong Harold untuk pergi ke dokter. Menurutnya, sakitnya Harold itu udah gak bisa diobatin pakai obat biasa nih, harus beneran diperiksa sama ahlinya. Pas ini, dokter langsung melakukan full body check up, di mana nadi, tensi, detak jantung, sampai respon saraf di wajahnya Harold semuanya diperiksa. Dokter menduga kalau Harold mengalami stroke ringan karena kebas di bagian kiri wajah itu pertanda ada semacam penyakit jantung. Tapi pas diperiksa lebih lanjut, yang kebas itu cuman wajah aja, tangan, kaki, badan kirinya semuanya masih normal, tensi normal, jantungnya juga masih normal. Pas ini dokter ada bingung karena kalau emang beneran stroke atau jantung, seharusnya seluruh fungsi kiri tubuhnya Harold itu kebas atau nggak aneh.
Ini enggak cuy, ini cuman wajahnya tok aja yang bermasalah. Jadinya dokter berkesimpulan kalau Harold bukan stroke atau penyakit jantung, melainkan penyebab lain yang belum diketahui, tapi besar kemungkinan adalah keracunan makanan. Sebagaimana yang gue ceritakan ya, beberapa gejala sakitnya Harold itu selain wajah kirinya kebas adalah muntah, diare, demam, menggigil, lemas, gak enak badan, dan drop total yang senada dengan gejala keracunan makanan. Pas ini dokter menyarankan Harold untuk menjaga kebersihan makanannya, minumannya, banyak istirahat, kurangin stres, dan hidup lebih santuy lagi. Dokter juga menyarankan Marsha, sang istri, untuk masakin masakan yang sehat. Pastikan Harold tidak makan makanan yang memicu lambung atau sembarangan dan manjain Harold. Ya udah deh, untuk beberapa hari selanjutnya Marsha dengan telaten tuh merawat dan memanjakan Harold di rumah. Walaupun begitu, pada tanggal 20 Desember tahun 2022, kondisinya Harold tidak benar-benar membaik. Jadi pas dibangun pagi, kondisinya itu agak mendingan. Dia masih bisa jalan, ngobrol, dan terbilang udah mulai enakan. Tapi begitu malam tiba, tubuhnya balik ngedrop, muntah-muntah, diare, sakit perut, wajah kebas, gak enak badan, dan lain sebagainya. Begitu aja terus setiap hari semenjak pulang dari rumah sakit. Pagi mendingan, tapi pas malam malah ngedrop semakin parah. Sampai pada malam tersebut, Harold kondisinya benar-benar tidak berdaya sama sekali. Dia benar-benar lemas, terkapar, nafasnya berat, kesadarannya tipis, dan tatapan matanya kosong. Pas ini ya, Marsha yang melihat Harold minim tanda kehidupan berusaha tuh untuk membangunkan Harold, berusaha membuat dia sepenuhnya sadar. Tapi yang Marsha lihat adalah wajahnya Harold itu beneran pucat banget, keringet dingin mulai keluar, nafasnya pendek, mulutnya mangap, air liurnya tumpah, dan matanya kosong. Marsha jadi panik dong. Harold udah kayak orang sekarat. Ini udah darurat banget nih. Dia mau bawa Harold ke rumah sakit tapi nggak kuat ngegotong Harold. Marsha pun langsung menelpon 911 untuk minta tolong ambulans menjemput Harold, atau setidaknya ada tim medis lah datang ke rumah. Dan berikut adalah cuplikan dari telepon 911-nya. 911. Yeah, this is 7287 North State Road 135. My husband's in our bedroom floor. He's non-responsive. Is he breathing? No, he's not. Okay, hold on. Did you find him like that? Yeah, I work from home and I went back there to check on him because he's been sick. And then when I went back there, he was just laying on the floor like he was trying to get up and go to the bathroom or something. And he's not breathing. You want to start CPR if I help you? Yeah, I could do that. Sayangnya, pas tim medis atau ambulans tiba, Harold sudah meninggal dunia. Gak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Pas ini Marsha langsung shock, panik, kaget, sedih banget, gak karuan karena dia gak nyangka Harold yang so far sehat-sehat aja mendadak sakit lalu meninggal dunia. Harold dinyatakan meninggal dunia pada usia 52 tahun dengan penyebab utamanya adalah komplikasi penyakit antara jantung dan lambung. Dan pada saat proses pemakaman, ada banyak teman dekat dan tetangga yang turut ikutan berduka cita. Walaupun begitu, kematiannya Harold bukanlah akhir dari cerita. Justru ini adalah awal dari cerita yang penuh dengan keanehan dan plot twist. Setelah kematian Harold, rumah yang beliau dulu pernah tempati menjadi terasa jauh lebih sepi dari biasanya. Yang tadinya selalu ada suara TV di malam hari, langkah kaki Harold yang pulang kerja, atau suara musik kesukaannya dari ruangan tamu, semuanya menghilang. Yang tersisa sekarang cuma Marsha. Dia tinggal sendirian karena Ashley, anaknya, itu udah berumur 30 tahun dan juga udah dewasa, udah pindah ke kota New Mexico untuk membangun kehidupannya sendiri. Walaupun begitu, di beberapa hari terkadang Ashley datang ke rumah buat ngunjungin Marsha, nginep sehari 2 hari, tapi setelah itu ya pergi lagi. Bisa dibilang Marsha ibarat janda yang ditinggal mati sama suaminya dan sebisa mungkin menjalani kehidupannya. Sampai pada tanggal 19 September tahun 2023, sekitaran 9 bulan setelah Harold meninggal dunia, Marsha diketahui lagi di luar kota. Waktu itu dia lagi pulang kampung nih ke rumah orang tuanya, dan pas lagi bersantai dia melihat notifikasi di handphonenya yang bilang kalau CCTV-nya menangkap sebuah penampakan. Marsha langsung kepo karena dia kan tinggal sendirian dan Ashley nggak ada kabar nih buat berkunjung. Jadinya penampakan siapa nih yang muncul di CCTV rumah? Pas Marsha lihat, ternyata penampakannya ini adalah penampakan 2 orang pria yang lagi
menggasak barang-barang di rumahnya dia. Seperti yang lo lihat, penampakan dari maling pertama itu mukanya nggak begitu jelas karena dia menggunakan topeng full ski mask. Walaupun begitu, penampakan dari maling kedua itu mukanya terlihat jelas karena dia tidak menggunakan penutup wajah apapun. Pada momen inilah Marsha langsung melaporkan ke polisi untuk bilang kalau rumahnya sekarang lagi kemalingan. Pas polisi sampai ke rumahnya Marsha, malingnya udah kabur tuh. Mereka semua mencuri beberapa barang berharga di rumahnya Marsha, terutama yang ada di dalam brankas ini. Besok harinya, Marsha udah ada di kantor polisi nih, dimintai keterangan. Waktu itu ada salah satu polisi yang bertanya, "Punten Bu, siapa sekiranya orang-orang yang tahu perihal kode brankas?" Marsha waktu itu menjawab, tapi rada-rada ragu gitu. Dia pun terpaksa bilang, "Yang tahu kode brankasnya adalah saya, mendiang suami saya, dan juga anak saya, Ashley." Pas ini, Marsha melihat dua orang polisi yang ada di hadapannya kayak menghembuskan nafas yang panjang. Kedua polisi ini bilang kalau perampokan di rumahnya Marsha terbilang aneh karena tidak ada sama sekali jejak perusakan atau pembobolan. Gak ada tuh pintu yang dicongkel, jendela yang dipecahkan, atau penyok di brankas. Seakan-akan malingnya udah familiar, masuk ke rumah lalu mengambil barang berharga terutama yang tersimpan di dalam brankas. Diketahui ya, selain barang berharga, barang yang ada di dalam brankas adalah beberapa senjata beserta surat penting kepemilikan milik Harold. Nah, dikarenakan pada saat kemalingan Harold sudah meninggal dunia, Marsha lagi di rumah orang tuanya, lagi di luar kota, otomatis besar kemungkinan dalang dibalik pelaku perampokannya adalah Ashley. Marsha rada tertegun mendengar tuduhan ini, tapi masuk akal juga karena Ashley punya kunci rumah dan tahu kode brankasnya. Cuman dia rada bingung karena kenapa anaknya itu sampai merampok rumah orang tuanya. Nah, ada nih satu detektif bernama Adam Nicholson yang ditunjuk pihak kepolisian untuk menangani kasus kemalingannya Marsha. Pada saat detektif Adam membaca laporan kasusnya Marsha, dia punya feeling kalau kasusnya ini straight to the point, kasus kemalingan. Easy. Detektif Adam langsung menggunakan koneksinya ke warga lokal, terutama ke pawn shop atau toko barang bekas, untuk mencari info sekiranya ada nggak orang yang baru-baru ini menjual barang bekas yang mencurigakan. Bener banget. Muncul tuh dua orang nama yang sekiranya baru aja menjual senjata yang mencurigakan karena senjatanya itu milik mendiang Harold, tapi orang yang menjualnya itu bukan Harold. Singkat cerita, detektif Adam langsung samperin nih alamat dari orang yang menjual senjatanya Harold. Pas ini, detektif Adam langsung samperin nih seorang pria bernama Stephen White yang merupakan pelaku dari kasus perampokan di rumahnya Marsha. Pada saat disamperin, seperti yang udah lo duga ya, gak ada maling yang mau ngaku. Stephen waktu itu bilang kalau dia gak tahu apa-apa soal perampokan dan ya ngebacot 1000 alasan. Tapi begitu polisi kasih lihat nih wajahnya Stephen yang tertangkap CCTV pada saat perampokan, dia langsung kicap. Walaupun begitu, Stephen bilang kalau yang menyuruh dia merampok rumahnya Marsha adalah seorang wanita dan wanitanya ini adalah seorang psikopat. Awalnya detektif Adam rada nggak percaya ya dengan perkataannya Stephen. Secara dia terbukti seorang maling nih. Palingan statementnya dia itu hanyalah bualan kosong untuk kabur dari hukum. Tapi namanya juga seorang detektif ya, insting dia berbunyi. Dia coba dengerin dulu lah statementnya Stephen. Lagi pula ya, mungkin ada kebenaran di statementnya Stephen. Secara dia bisa masuk ke rumah dan membobol brankas tanpa merusak. Berarti dia dapat info nih dari orang dalam rumah. Ya udah deh, detektif Adam bertanya, jadi siapa yang menyuruh lo dan teman lo maling ke rumahnya Marsha? Siapa yang memberikan lo akses kode brankas? Dengan simpelnya, Stephen menjawab, "Teing." Pas ini detektif Adam merasa aneh dengan Stephen karena beberapa detik yang lalu dia bilang kalau dia tahu seorang wanita yang menyuruh dia. Tapi beberapa detik kemudian dia teing wae. Detektif Adam press terus tuh, ajak ngobrol Stephen supaya spill nama wanita yang menyuruh dia. Karena so far ada dua nih wanita yang mencurigakan. Pertama ada Marsha yang walaupun pas hari kemalingan dia lagi ada di rumah orang tuanya, bisa jadi dia yang membayar Stephen untuk
maling rumahnya sendiri. Kedua, ada Ashley yang statusnya dia udah tinggal di New Mexico, udah beda kota, tapi sama aja dengan Marsha. Bisa jadi dia yang membayar Stephen untuk maling rumahnya Marsha. Dan dua wanita ini tahu kode berangkasnya, jadinya dua-duanya bisa dijadikan tersangka. Walaupun begitu, Stephen masih nggak mau cepuin siapa wanita yang dia maksud. Bahkan ya, saking nggak mau cepuinnya, Stephen bilang kalau dia takut karena bisa jadi dia yang menjadi selanjutnya. Detektif Adam tertegun dong, karena maksud dari selanjutnya itu apa? Apakah dia takut menjadi orang yang selanjutnya dimalingin atau bagaimana nih? Stephen lalu bercerita bahwa dia takut menjadi orang yang selanjutnya dibunuh sama wanita gila ini. Dia lalu cerita panjang lebar tentang Harold yang tahun lalu meninggal karena sakit, yang padahal mah enggak. Menurut Stephen, Harold sebenarnya dibunuh sama wanita ini, dan wanita ini berhasil lolos dari hukuman karena dia mendesain suatu metode pembunuhan yang tidak terdeteksi. Pas ini Detektif Adam semakin kepo dong. Dia tekan terus tuh Stephen yang sekarang ngalor ngidul ngomong udah kayak pidato nggak jelas. Alhasil, Detektif Adam membuat deal-dealan tuh dengan Stephen. Waktu itu, Detektif Adam kayak sedikit berjanji menjamin keselamatannya Stephen kalau dia mau cepuin siapa dalang dari kasus kemalingan dan juga dugaan kasus pembunuhannya Harold. Terlebih lagi, kalau ternyata apa yang Stephen katakan terbukti benar, ada kemungkinan dia mendapatkan keringanan hukuman. Dan begitu Stephen menceritakan siapa dalangnya, perihal kasus kemalingan dan juga dugaan kasus pembunuhannya Harold, Detektif Adam langsung membangun dua kasus ini secara bersamaan. Ya udah deh, pada tanggal 10 Oktober tahun 2023, dengan surat izin penggeledahan, Detektif Adam menghampiri rumah wanita ini. Surat izin penggeledahan ini bertujuan untuk menyita seluruh barang elektronik, gadget, supaya pihak polisi bisa memeriksa jejak digitalnya. Mereka waktu itu menyita laptop, PC, handphone, komputer, bahkan juga search history Google dari tersangka. Dan tersangka yang waktu itu digeledah sama Detektif Adam adalah Marsha, istrinya mendiang Harold. Pada tahap ini, pihak kepolisian yang menyita seluruh gadget, akun sosmed, dan juga seluruh jejak digitalnya menyusun tuh untuk membentuk sebuah kronologi. Dan setelah membaca hasilnya, ternyata penyebab kematiannya Harold bukanlah karena sakit, melainkan buah dari rencana yang dirancang dan berlangsung selama berminggu-minggu. Pas ini ya, Detektif Adam menduga kuat kalau Marsha adalah dalang dari dugaan kasus pembunuhan Harold dan juga kemalingan rumahnya sendiri. Ternyata semakin dibaca terus jejak digital ini, diketahui kalau Marsha tidak beraksi sendirian. Ternyata Ashley, sang anak, itu juga terlibat. Jadi sekitaran awal bulan November tahun 2022, Marsha dan Ashley masih tinggal serumah dan mereka diam-diam mulai membahas berbagai macam jenis racun lewat pesan teks mereka. Waktu itu mereka membahas bunga foxglove yang kelihatan inosen banget, yang bahkan sering dipakai sebagai tanaman hias. Walaupun begitu, diketahui juga ya kalau biji dari bunga foxglove itu ternyata sangat beracun, bahkan bisa menyebabkan kematian kalau dikonsumsi. Nah, pada saat ngobrolin biji foxglove, Marsha ternyata nge-search juga di Google berbagai macam pertanyaan, kayak berapa banyak biji foxglove yang diperlukan untuk membunuh, apa jadinya kalau seseorang mengonsumsi biji bunga foxglove, berapa lama efeknya, dan lain sebagainya. Walaupun begitu, Marsha kayak nggak puas dengan biji bunga foxglove. Ya udah deh, Ashley menyarankan untuk meracuni Harold dengan biji bunga yang racunnya itu lebih potent, lebih keras. Ya udah deh, bagaikan istri yang baik ya, Marsha membuatkan kopi untuk Harold minum. Yang Harold tidak ketahui adalah ternyata serbuk kopinya ini udah disisipin juga biji bunga beracun yang digiling sama biji kopi. Dan gak lama setelah Harold minum kopinya nih, wajah kirinya itu langsung kebas, muntah-muntah, diare, demam, dan badannya drop total. Walaupun begitu, rencana mereka meracuni Harold itu masih belum berhasil karena dia masih belum meninggal, dia hanya jatuh sakit parah. Nah, buat Marsha ini menjadi PR yang merepotkan karena supaya tidak dicurigai, dia mau nggak mau harus merawat Harold yang sakit-sakitan. Dalam chatnya, Marsha bahkan curhat, "Aku harap aku mencapai klimaks dan selesai. Lol." Dan Ashley pun menjawab, "Sepakat,
lalu melanjutkan rencana mereka berdua. Dan dikarenakan rencana mereka terbilang gagal, Marcia mulai tuh mencampur berbagai macam tumbuhan beracun yang direkomendasikan sama Ashley, lalu menyisipkannya ke makanannya Harold. Walaupun begitu, Harold masih belum meninggal juga. Dia semakin hari emang semakin sakit, tapi somehow badannya berusaha banget untuk tetap hidup dan sembuh. Sampai akhirnya pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Ashley memesankan sesuatu yang lebih mematikan dari tumbuhan beracun. Waktu itu Ashley memesan zat kimia bernama ethylene glycol, zat utama dalam antifreeze atau coolant yang biasa digunakan untuk mobil. Pas ini Ashley kayak menyuruh Marcia untuk menyisipkan cairan antifreeze ke minumannya Harold. Dia bilang kalau cairan ini bakalan berakibat fatal, jadi siap-siap aja untuk berakting kehilangan. Ya udah deh, sekitaran seminggu kemudian ketika Harold meminta minuman, Marcia sisipkan tuh cairan antifreeze ke dalam minumannya. Dan begitu diminum, Harold langsung kelihatan seperti orang mabok, linglung, lemas, kehilangan kesadaran, dan ujung-ujungnya meninggal dunia. Mengetahui Harold sudah meninggal, Marcia bertingkah seperti istri yang kehilangan suami. Seperti yang udah gue ceritakan, dia menelepon 911 dan bilang kalau suaminya itu udah meninggal, cepat tolong aku, datang ke sini, antarkan ambulans, bla bla bla, lain sebagainya. Jenazahnya Harold pun dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis, dan dikarenakan riwayat medisnya Harold udah tidak sehat semenjak berminggu-minggu lalu, tim medis selalu menyimpulkan kalau Harold meninggal akibat komplikasi jantung dan lambung. Bisa dibilang ya, pada momen ini gak ada satupun orang yang curiga kalau Harold sebenarnya meninggal diracun sama Marcia ataupun Ashley. Mereka benar-benar merancang sebuah aksi kriminal yang sempurna sampai-sampai berhasil kabur dari kasus pembunuhan. Dan begitu badai bela sungkawa telah selesai, Marcia langsung mencairkan tuh semua uang, tabungan, aset, dana pensiun milik Harold yang udah lama dia incar. Bisa dibilang lagi, motif Marcia dan Ashley membunuh Harold adalah hartanya. Sampai walaupun mereka berhasil menghabisi Harold, Marcia dan Ashley tidak berhasil bekerja sama. Waktu itu hubungan di antara ibu dan anak itu mulai tidak seindah seperti saat mereka merencanakan pembunuhan. Jadi pada saat mereka ingin membagi harta dan asetnya Harold, Ashley merasa kalau dia tuh lebih pantas mendapatkan bagian yang lebih besar karena dia adalah otaknya. Terbukti bahwa Ashley lah yang merekomendasikan beberapa tanaman beracun yang sekiranya nggak ada jejaknya. Dia juga yang membeli cairan antifreeze, bahkan juga dia yang membantu Marcia untuk mengakses rekening, PayPal, dan juga dana pensiunnya Harold. Dan pas semuanya terlaksana, Marcia malah merasa lebih pantas untuk mendapatkan bagian yang lebih besar karena walaupun Ashley adalah otaknya, Marcia lah yang mengeksekusi rencananya. Dikarenakan hal tersebut, Marcia rada keberatan nih membagi harta atau asetnya Harold ke Ashley. Di momen inilah Ashley menghubungi Stephen dan juga satu komplotannya untuk merampok rumahnya Marcia. Sambil ngobrol via teks, Ashley sempat bilang, "Marcia tidak akan berhasil tanpa aku. Aku yang merencanakan semuanya. Aku yang pantas mendapatkan hartanya." Stephen yang membaca chatnya ini, di satu sisi dia kayak sebodoh teing lah dengan drama ibu anak inilah. Tapi satu sisi juga ngeri karena gak ada satupun orang yang mengira kalau Harold meninggal dihabisin sama ibu dan anak ini. Yaudah deh, Ashley waktu itu memberikan akses untuk masuk rumahnya Marcia sekaligus juga kode berangkasnya Marcia. Stephen pun lalu melaksanakan tuh aksi pencurian dengan mulus. Yang Stephen dan Ashley tidak ketahui adalah ternyata Marcia diam-diam udah menginstal banyak kamera CCTV di dalam rumah, dan di momen inilah wajahnya Stephen dan satu komplotannya terekam. Yaudah deh, dikarenakan kasus bukti dan saksinya cukup solid, Detektif Adam langsung mendatangi rumahnya Marcia untuk menangkapnya. Sayangnya, pas sampai di sana, Detektif Adam dan juga pihak kepolisian menemukan kalau Marcia ternyata sudah meninggal dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Dikarenakan hal tersebut, Detektif Adam memanggil Ashley untuk dimintai keterangan. Pada saat duduk di ruang interogasi ini ya, Detektif Adam tidak memberitahu Ashley kalau Marcia udah meninggal dunia ataupun juga kasus pembunuhannya Harold. Sengaja Detektif Adam tidak ngasih tahu ke Ashley karena dia ingin mengorek banyak informasi dulu, sekaligus juga pengen mendengar sisi inosennya Ashley. Pas ini Detektif Adam pelan-pelan tuh menceritakan kasus pembunuhannya Harold,
sedikit demi sedikit. Dan setiap kali ada informasi baru, Ashley dimintain tuh kesaksiannya. Ashley sempat bilang kalau yang membunuh Harold dan otak segala rencananya adalah Marsha. Walaupun begitu, detektif Adam itu nggak langsung percaya karena dia udah punya bukti jejak digital perihal chatnya Ashley ke Marsha ataupun ke Stephen yang bilang kalau Ashley lah otaknya. Nah, di akhir sesi interogasi, detektif Adam ngasih tahu kalau Marsha baru aja kemarin mengakhiri hidupnya sendiri. Dan di samping jenazahnya ada catatan yang bertuliskan, "Aku tidak membunuh suamiku. Kamu menang, Ashley." Di momen ini, Ashley langsung ditahan atas kasus pembunuhan Harold dan dijatuhi hukuman penjara selama 50 tahun. Walaupun begitu, surprise, ternyata kasusnya Ashley belum selesai. Jadi, pada bulan April tahun 2024, ada salah satu narapidana yang mempunyai informasi penting perihal Ashley. Satu narapidana ini kita sebut saja sebagai Fulana. Dan waktu itu, dia bilang kalau dia curiga dengan surat yang Ashley selundupkan dari dalam penjara. Dalam suratnya ini, ada tulisan prayer list atau daftar berdoa yang di bawahnya ada nama Stephen dan juga Nathaniel. Dua nama ini adalah maling yang Ashley sempat perintah untuk melakukan pencurian di rumahnya Marsha. Dalam kesaksiannya, Fulana bercerita kalau Ashley sempat curhat ingin menyewa pembunuh bayaran untuk menembak headshot Stephen dan Nathaniel menggunakan sniper rifle. Bahkan juga Fulana menunjukkan surat yang diduga isinya adalah peta, skema, dan rencana detail yang Ashley tunjukkan untuk pembunuh bayaran. Walaupun begitu, gue nggak nemu hasil dari rencana ini. Besar kemungkinan rencananya Ashley untuk menghabisi maling yang dia sewa berhasil digagalkan. Bisa dibilang Marsha ibarat janda yang ditinggal mati sama suaminya dan lagi pula ya, mungkin ada kebenaran di statementnya Stephen secara dia bisa masuk ke rumah dan membawa. Pas ini detektif merasa Dan begitu Stephen menceritakan siapa dalangnya, surat izin penggeledahan ini bertujuan untuk menyita seluruh barang elektronik gadget supaya pihak kepolisian bisa memeriksa jejak disusun nih untuk pada tahap ini susah banget. Marsha ternyata nge-search juga di Google berbagai macam pertanyaan kayak berapa banyak biji Foxglove Marsha ini menjadi PR yang merepotkan karena supaya tidak dicurigai ya, dia mau nggak mau. Waktu itu Ashley memesan zat kimia bernama ethylene glycol, zat utama dalam antifreeze. Walaupun begitu, detektif Adam nggak langsung percaya karena dia untuk menembak headshot Stephen dan peta, skema, dan rencana detail yang Ashley tujukan